Halo semuanya, kembali lagi di podcast SMK Yadika 10 teman-teman. Untuk podcast kali ini temanya adalah SOS. Kita akan kedatangan tamu spesial teman-teman, yaitu Pak David. Oke, untuk Pak David boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, saya perkenalkan bahwa nama saya David D. Suryadi, Kepala Sekolah SMK Yadika 10 Kosambi. Saya pikir itu saja ya perkenalannya. Kalau mengenai tugas, bertugas di SMK Yadika 10 Kosambi ini sudah kurang lebih 4 tahun. Oke. Pada kesempatan kali ini, Pak David akan menyampaikan informasi atau materi yang sangat-sangat penting teman-teman, yaitu revolusi rajin teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, pasti kan udah nggak asing banget kan dengan kata rajin tersebut. Rajin itu kayak, oh nggak boleh malas lagi nih, harus lebih baik lagi dari sebelumnya ya kan Pak David ya? Yeah. Nah, mungkin kita bisa tanya ke Pak David, apa latar belakang revolusi rajin tersebut Pak David? Jadi latar belakang kenapa diangkat program unggulan revolusi rajin itu karena menyadari bahwa yang pertama, hari-hari ini itu ada kecenderungan banyak yang mulai terlena. Jadi ada kemalasan, ada kurang semangat dalam berbagai aspek, dalam belajar, dalam beribadah, di dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, sudah mulai agak malas, sehingga perlu diangkat sebuah kegerakan, yaitu tentang yang kita beri nama revolusi rajin. Dan rajin itu dibutuhkan ya, nanti kalau sudah bekerja, kalau sudah bermasyarakat, itu sangat dibutuhkan. Orang sepandai apapun, kalau mereka malas itu nggak dipandang. Mungkin kalau malas itu akan dipandang sebelah mata, tapi kalau rajin sebaliknya akan dibutuhkan oleh banyak perusahaan, kemudian instansi ataupun organisasi. Jadi itu latar belakangnya kenapa diangkat revolusi rajin, karena menyadari hal ini sangat diperlukan. Setuju banget teman-teman terkait revolusi rajin ini. Memang benar kalau kita masuk ya cuma dipandang setengah mata doang ya Pak David ya. Dan ditambah kita kan jurusan SMK nih teman-teman, kayak perusahaan tuh pasti butuh banget orang-orang rajin seperti kita, kayak membuka peluang untuk kita itu dari kata rajin tersebut. Nah, saya juga mau bertanya Pak David tentang bagaimana sih kita untuk menjalankan revolusi rajin ini di unit SMK Pak David? Iya, untuk menerapkan kegerakan revolusi rajin itu memang bukan hanya siswa, bukan hanya guru, tapi semua diharapkan ikut terlibat. Semua stakeholder, baik orang tua, kemudian juga tenaga kependidikan, masyarakat, itu harus mendukung. Makanya perlu disosialisasikan. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasinya mungkin dari hal yang sederhana, dari hal kehadiran guru saja, dari hal bagaimana dia hadir di sekolah tepat waktu atau sering bolong-bolong. Itu juga udah indikator juga bagaimana dia bisa menerapkan revolusi rajin. Enggak harus ada indikatornya. Kalau kemarin misalnya datangnya pas waktunya jam 7, maka untuk mengubahnya dimulai dari yang kecil, datangnya lebih awal, kemudian tidak sering bolos. Itu dari belajar dari hal yang sederhana dulu, seperti sebuah pepatah atau sebuah slogan bahwa siapa yang setia hal-hal yang kecil, yang sederhana, melakukan yang sederhana, dia setia, dia juga bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Sekarang rajin dalam hal kehadiran, tapi nanti akan berkembang rajin dalam segala aspek. Gitu. Jadi saya kira dimulai dari hal yang sederhana dulu, enggak dari yang besar, tapi yang sederhana. Kalau dia setia dari hal yang sederhana itu, maka dia akan bisa melakukan hal yang lebih kompleks lagi. Saya kira itu. Jadi
dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, masalah kehadiran dulu saja, dari hal mengerjakan tugas juga itu harus rajin. Saya kira itu. Setuju banget teman-teman soal hubungan daripada David tentang hal rajin itu nggak mesti harus hal dalam hal besar gitu ya, kata David ya. Sekalian rajin dalam aspek kehadiran, aspek pembelajaran itu juga hal, meskipun hal tersebut kecil, itu yang akan membentuk karakter kita teman-teman. Kalau dalam perkara kecil kita aja nggak bisa menanggungnya, bagaimana dalam perkara besar yang David ya. Nah, kami juga ada beberapa pertanyaan nih Pak David terkait revolusi rajin nih Pak David. Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Pak David. Pertanyaan pertama, menurut Bapak sendiri, bagaimana jika revolusi rajin ini tidak terjalankan Pak David? Bagaimana tanggapan Bapak terkait revolusi rajin yang tidak terjalankan Pak David? Iya, memang sebuah kegiatan itu harus apa ya? Seperti tadi saya sampaikan, nggak seperti membalik tangan. Kita terapkan, kemudian kita laksanakan, kita rencanakan, lalu kita laksanakan, kemudian kita evaluasi, lalu kita perbaiki hal-hal yang kurang, lalu kita evaluasi lagi, begitu seterusnya. Ya, jadi memang harus perlu komitmen dari semua pihak, dari siswa, dari guru, dari kepala sekolah, dari orang tua. Jadi kita perlu memang contoh-contoh konkret baik dari siswa, dari guru maupun dari orang tua. Contoh konkret bagaimana seharusnya hidup atau bersikap rajin. Terkait berjalan atau tidak, sepertinya sudah ada beberapa siswa Yadika, siswa SMK Yadika 10 khususnya, sudah menjalankan gitu Pak, kayak mereka lebih rajin lagi dibandingkan sebelumnya. Dan juga ada beberapa alumni gitu yang dapat menjadi inspirasi untuk siswa-siswa SMK Yadika sekarang untuk kayak, oh aku terinspirasi banget sama orang ini gitu, dia rajin dalam hal entah kehadiran atau apa gitu, kayak bisa membuat kita semangat itu Pak untuk mengubah diri kita juga ada lagi mau katakan? Iya, sebenarnya memang itu yang diharapkan. Jadi sikap keteladanan atau contoh konkret. Kalau semua siswa jadi contoh dari yang lainnya, maka akan sangat mudah. Jadi ada keteladanan dari baik siswa dikembangkan. Kalau konteksnya misalnya OSIS menjadi pelopor dalam hal kerajinan, makanya dari OSIS dulu misalnya harus rajin, semua anggota OSIS harus rajin, ya. Jadi kemudian guru-guru juga harus rajin. Kemudian nanti skala yang lebih luas lagi. Jangan sampai di antara yang diharapkan menjadi contoh konkret itu sebaliknya justru menjadi batu sandungan. Nah, itu yang akan menjadi presiden buruk nanti, ya. Nah, ketika melihat oh si A, si B kok hidupnya nggak rajin atau sikapnya nggak rajin, nah itu yang kita sangat sayangkan. Makanya kita dorong semua menjadi contoh konkret bagaimana sebaiknya hidup yang rajin. Itu saya kira itu. Terkadang juga kayak ada nih Pak, kayak nanti kita nih udah terinspirasi banget, oh dia rajin nih, kayak oh saya juga mau ikutan jejaknya dia, tapi kadang-kadang karena pergaulan kita, gara-gara kumpulan teman-teman kita kayak soal rajin gitu, kayak membuat kita terhambat gitu loh. Yang mau kita pengen rajin, pengen semangat, cuman gara-gara kata-kata teman kita tuh kayak buat terpukul mundur lah untuk kita ngajar-ngajarin. Tanggapan daripada itu untuk mengatasi hal tersebut gimana Pak? Iya, memang perubahan itu harus dimulai dari mindsetnya, dari pola pikirnya. Jadi kalau mindsetnya itu udah masuk dan berubah, rajin itu penting, rajin itu perlu, rajin itu memang dibutuhkan dari semua aspek. Jadi kalau sudah pikiran mindsetnya itu udah berubah, mereka punya persepsi yang benar tentang rajin, maka itu akan terimplementasi dalam tindakan. Tapi kalau mindsetnya saja belum berubah, dia nggak sadar tentang rajin itu nggak perlu, rajin itu biasa-biasa aja lah. Nah itu yang akan menjadi kendala. Jadi yang pertama, yang sangat penting
itu adalah perubahan berpikir atau mindsetnya. Makanya perlu renewing your mind, artinya pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu itu yang penting, gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih takut banget untuk rajin tuh, teman-teman harus memiliki namanya grow mindset ya. Nah, jadi grow mindset itu pemikiran yang nggak fix mindset teman-teman. Jadi kan nggak terlalu mendengarkan perkataan orang lain kayak nggak usah sok-sok rajin kok gitu, nggak usah. Jadi kayak grow mindset tuh kalian mikirkan harus jadi lebih baik lagi, harus jadi lebih rajin lagi untuk kedepannya, seperti itu. Oke, ya betul. Mungkin sekian lah untuk penyampaian David atau penyampaian lagi. Iya, saya kira itu dalam kesempatan ini saya pengen semua mendukung bagaimana harus menjadi contoh konkret. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri kita harus berusaha semakin rajin.